Halo, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat server backup sendiri secara online agar bisa digunakan di beda jaringan atau di satu jaringan lokal. Oke, pertama-tama di sini ada dua komputer, yang laptop itu sebagai klien dan yang komputer ini CPU ini akan menjadi server backup-nya, guys. Oke, langsung saja pertama-tama kalian buka Google dan cari yang namanya Your Backup, UR Backup ini. Kalian download untuk versi servernya terlebih dahulu. Ini adalah server yang akan saya gunakan. Kita download. Setelah di-download, kalian jalankan lalu install aplikasi atau fitur UR Backup ini. Jika sudah diinstal, kalian finish, lalu buka Chrome, lalu ketikkan di address barnya ini, kalian ketikkan localhost lalu portnya 55414. Ini adalah port untuk membuka Your Backup. Di sini kita melihat error folder not found. Kalian pergi ke bagian setting, lalu ini kalian copy Your Backup-nya. Kalian copy, kalian buat folder baru di dalam C. Untuk tempat backupannya bisa di D, tapi di sini saya contohkan di C saja. New folder, lalu pastekan namanya Your Backup ini. Oke, jika sudah, kalian kembali lagi ke status dari Your Backupnya. Oke, sudah berhasil. Di sini akan muncul error ini, FS utils ini. Ini kalian bisa memperbaikinya dengan membuka CMD dengan mode Run Administrator. Buka Start menu, lalu cari CMD. Klik kanan, Run as Administrator. Yes. Lalu pastekan kode tadi yang error. Oke, ini FS util. Sukses di disable perintahnya. Lalu kalian pergi lagi dan ini ada error. Kalian bisa oke saja agar nanti cepat diproses. Lalu kalian pergi ke bagian settings dan masukkan server URL-nya, yaitu IP address dari komputer ini atau servernya. Kita cek ipconfig untuk mengecek IP address-nya. Ini IP address-nya. Masukkan ke sini. Dan portnya kalian copy 554.1.4 ini, lalu kita simpan. Jangan lupa kalian tambahkan HTTP di depannya seperti ini, lalu simpan dan berhasil. Sekarang server backup online ini sudah bisa digunakan untuk menyimpan semua backupan di komputer. Selanjutnya kita akan membuat username dari login akun Your Backup ini. Kalian bisa pergi ke bagian user ini, lalu create user, kalian masukkan passwordnya. Di sini akan saya masukkan passwordnya. Kita buat. Lalu jika sudah, pilih create. Oke, selesai. Kita akan pergi ke bagian klien atau laptop yang satunya untuk mengetes apakah server ini sudah up atau bisa diakses. Dan itu laptop saya yang akan saya jadikan sebagai kliennya. Kita beralih ke sana. Oke, ini saya sudah beralih ke laptop kliennya. Oke, langsung saja kita buka Chrome dan kalian download saja Your Backup yang versi kliennya. Kita download versi klien. Setelah di-download, kita install.
install, lalu finish, lalu buka aplikasinya, pilih yang manual, terserah, lalu finish. Di sini klik add path. Setelah itu kita akan tes membuat backupannya. Ini akan saya contohkan di folder C. Saya akan membuat folder contoh dan di dalamnya ada file-file. Oke, saya akan membuat folder notepad yang banyak. Ini akan saya perumpamakan sebuah file. Oke, sudah kita buat. Lalu kita bisa langsung saja kita tes backupannya. Di sini pilih folder yang baru saja kita buat. Oke, siap di backup. Oke, kita tes dengan cara mengeceknya di browser ini. Kalian ketikkan IP address dari server dan portnya. Ini IP address dan portnya, lalu login dengan password yang kita buat tadi. Oke, di sini dia sudah mulai backup secara otomatis. Pergi ke bagian backup, pilih filenya. Ini filenya, kalian bisa klik. Ini untuk merestore. Kita tes, kita akan hapus folder contoh ini. Oke, sudah saya hapus. Mari kita restore. Kita kembalikan lagi. Dan kembali. Oke, kita ulangi lagi. Kita akan coba menghapusnya lagi. Cara ini bisa digunakan untuk membackup sistem Windows C agar selalu aman dari virus. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika Windows-nya terkena virus, tinggal di restore seperti ini akan kembali seperti semula. Syaratnya server harus aktif. Oke, jika sudah, saatnya kita setting agar bisa diakses secara online atau di IP public. Jadi komputer yang ada di luar jaringan bisa di backup sekalian juga. Kita bisa pergi ke bagian router untuk men-setting port forwarding-nya dan DNS-nya. Kalian login modem router di ZTE atau di router modem lainnya dengan login admin, passwordnya Telkom TSO 123 ini. Untuk IP-nya 192.168.1.1. Ini kalian login. Jika sudah login, kalian pergi ke bagian application, lalu port forwarding, application list. Di sini kalian masukkan portnya. Ini kasih nama aplikasinya backup. Untuk portnya yang tadi ya, 55414 ini. Kita copy, kita paste di sini portnya, lalu kita add. Jika sudah di add, pergi balik lagi ke bagian port forwarding application. Di sini masukkan IP address dari si server komputer. Oke, ini servernya IP-nya 1.0.1. Lalu kalian add. Jika sudah di add seperti ini, kita tes untuk membukanya. Kita cek IP publiknya dari IP saya ini. Oke, ini IP publiknya. Kita tes. Lalu titik 2, kalian masukkan portnya tadi 55414. Kita enter. Oke, ini portnya, kita enter. Oke, sukses bisa mengakses backupan secara online. Dan IP public ini biasanya berubah-ubah ya guys. Untuk mengatasinya, mengakalinya kita harus menggunakan DNS, yaitu di DNS kita bisa menggunakan no IP untuk
agar jika API berubah-ubah tetap tidak terpengaruh karena sudah dilindungi dengan DNS. Kalian login, daftar di akun NoIP. Oke, kita daftar. Lalu kalian verifikasi di email Gmail kalian atau email yang lain. Di sini saya menggunakan Gmail, saya akan memverifikasinya dari Gmail. Oke, sukses membuat domain DNS. Ini aktif hostname-nya. Nama hostname-nya komputer X ctest.net. Kita copy, kita download aplikasi NoIP, download dan install di komputer servernya ya. Apabila sudah di-download, kalian install lalu buka NoIP dan login dengan akun kalian. Oke, sudah di login. Lalu bagian ini kalian centang save bagian hostname-nya, dan di sini dia sudah berubah. IP di public saya berubah nama jadi HP tadi ini komputer x.ctest.net. Kita tes komputer x.ctest.net dan juga masukkan portnya 5541141 dan kita berhasil mengubah IP address publiknya menjadi DNS ini. Jadi kita bisa mengakses dari jarak jauh menggunakan IP DNS ini untuk mengakses server backup ini. Jadi komputer backup ini bisa digunakan secara online. Kalian tinggal install saja aplikasi Your Backup-nya di klien di komputer-komputer yang kalian inginkan untuk di backup secara online dengan mendownload backup klien ini. Oke, cara ini sangat berguna sekali agar melindungi data-data dari komputer-komputer kalian yang ingin kalian selamatkan. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe agar tidak ketinggalan tutorial terbaru lainnya. Terima kasih.